Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita semua hingga kita bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Semoga walau tanpa tatap muka, pesan yang ada di materi ini tetap bisa tersampaikan. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini mencakup beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, dalil beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang ketiga, nama Nabi dan Rasul yang tercantum dalam Al-Quran. Yang keempat, tugas dan sifat Nabi dan Rasul. Yang kelima, perilaku beriman kepada Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Mari kita mulai dari poin pertama, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum kita bahas tentang pengertian iman pada Nabi dan Rasul, kita bahas dulu apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Nabi berasal dari bahasa Arab an-naba yang berarti berita, sedangkan Rasul mempunyai arti utusan. Nah, apa perbedaan keduanya? Perbedaannya, wahyu yang diterima Nabi tidak wajib disampaikan maupun diajarkan kepada umatnya. Namun, Nabi tetap memiliki kewajiban untuk mengamalkannya. Sedangkan Rasul merupakan utusan Allah yang diberi wahyu serta syariat baru dan berkewajiban menyampaikannya kepada umat manusia. Jadi di sini bedanya, kalau Nabi tidak wajib disampaikan, tapi kalau Rasul selain membawa syariat baru, mereka juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan syariat itu kepada umat manusia. Sehingga pengertian iman kepada Nabi dan Rasul adalah mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar agar selamat dunia akhirat. Iman kepada Nabi dan Rasul ini tentu ada dasar perintahnya. Nah, dasar atau dalil perintah beriman kepada Nabi dan Rasul dapat kita temukan di Quran Surat An-Nisa ayat 136. Mari kita simak bacaan berikut. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ayat ini diperkuat dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, juga beriman kepada ketentuannya yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim nomor 9. Dari dua dalil ini, kita jadi tahu kalau iman kita belum bisa dikatakan sempurna jika kita mendustakan satu dari rukun iman yang 6. Juga belum bisa dikatakan sempurna jika kita mendustakan satu atau sebagian dari nabi-nabi Allah. Pertanyaannya, berapa ya kira-kira nabi yang ada di dunia ini?
Faktanya ada sekitar 124.000 nabi yang ada di dunia ini, yang diantaranya ada 315 rasul, dan ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui sekaligus yang tercatat dalam Al-Quran. Data ini kita ambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, nomor hadis 22.288. Adapun nama 25 nabi dan rasul yang tercantum dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Adam adalah manusia pertama yang pernah hidup di surga sebelum wafat. Kemudian ada Nabi Idris alaihi salam. Beliau adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Lalu nomor 3, Nabi Nuh alaihi salam, yang umatnya Allah tenggelamkan termasuk istri dan anaknya. Hal ini dikarenakan mereka menolak ajaran Nabi Nuh. Kemudian yang keempat, Nabi Hud alaihi salam, nabi yang ditentang oleh kaum Ad, sehingga karena penentangan kaum Ad tersebut, Allah akhirnya mengazab dengan angin yang kencang. Yang kelima ada Nabi Sholih alaihi salam. Nabi Sholih berasal dari kaum Samud yang Allah binasakan dengan petir. Yang keenam ada Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang bergelar bapak dari para nabi. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena banyak dari keturunan beliau yang nantinya akan menjadi penerus yang membawa risalah kenabian. Nabi Ibrahim juga nabi yang pernah menghancurkan patung-patung Namrud dan nabi yang paling gemar menjamu tamu. Sezaman dengan Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut alaihissalam. Beliau adalah nabi yang berdakwah pada kaum Sodom, pelaku homoseksual. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Beliau adalah nabi yang hampir disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim, yang kemudian Allah ganti posisinya dengan domba atau kambing. Lalu nomor 9 ada Nabi Ishak alaihissalam. Beliau adalah putra Nabi Ibrahim yang nantinya akan melahirkan nenek moyang Bani Israel. Dari Ishak nanti muncul Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ini nabi yang kisahnya Allah nyatakan sebagai sebaik-baik kisah dalam Al-Quran. Lalu ada Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah nabi yang dipuji Allah karena kesabarannya. Selanjutnya ada Nabi Syuaib alaihissalam. Beliau adalah nabi yang berdakwah pada kaum Madian, kaum yang suka mengurangi timbangan. Lalu ada Nabi Musa alaihissalam, nabi yang mendapat mukjizat membelah lautan, sekaligus nabi yang berdakwah pada Raja Fir'aun. Kemudian ada Nabi Harun alaihissalam. Beliau adalah saudara Nabi Musa dan ikut membantu dakwah Nabi Musa pada Bani Israel. Yang ke-16 ada Nabi Zulkifli alaihissalam. Beliau memang kisahnya tak banyak diceritakan, tapi kesabarannya itu termaktub dalam Al-Quran. Yang ke-17 ada Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah nabi yang memiliki mukjizat, mampu melunakkan besi dengan tangannya. Kemudian nomor 18, Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah nabi sekaligus raja yang memimpin manusia, hewan, bahkan jin. Kemudian yang ke-19 ada Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau adalah nabi yang berdakwah pada kaum yang menyembah berhala Baal. Lalu ada Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau murid terdekat Nabi Ilyas sekaligus penerus dakwah Nabi Ilyas. Selanjutnya ada Nabi Yunus alaihissalam. Beliau adalah nabi yang pernah ditelan oleh ikan paus. Lalu ada Nabi Zakaria alaihissalam, nabi yang bersabar dan tidak pernah lelah berdoa minta anak kepada Allah, hingga akhirnya Allah kabulkan doanya di usia Nabi Zakaria yang sangat tua. Lalu ada Nabi Yahya alaihissalam, putra dari Nabi Zakaria yang namanya langsung Allah pilihkan sebagai hadiah kesabaran dari ayahnya, Nabi Zakaria. Kemudian nomor 24 ada Nabi Isa alaihissalam, nabi yang terlahir tanpa bapak, sekaligus nabi yang akan membunuh Dajjal di hari kiamat. Dan yang terakhir, nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW.
penutup para nabi, sekaligus nabi yang membawa syariat pelengkap dan penyempurna syariat-syariat dari nabi-nabi sebelumnya. Setelah membahas nama-nama nabi dan rasul yang tercantum dalam Al-Quran, sekarang kita akan membahas tugas nabi dan rasul. Nah, apa saja tugasnya? Yang pertama, menjadi teladan yang baik. Yang kedua, menegakkan kalimat tauhid dan menyeru manusia menyembah Allah. Nah, ini dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, semua inti ajarannya adalah sama. Meskipun ada beberapa yang mempunyai kitabnya sendiri-sendiri, ada beberapa yang punya syariatnya sendiri-sendiri, tapi inti dari ajarannya itu sama, yaitu menegakkan kalimat tauhid atau mengesahkan Allah. Kemudian selanjutnya menyampaikan rahmat dan firman Allah. Yang keempat, memberi petunjuk pada jalan yang benar. Dan yang terakhir, memberi peringatan pada manusia. Jadi peringatan ini adalah peringatan nanti bahwa ada yang namanya hari kiamat, nanti ada hari pembalasan. Tapi selain memberi peringatan, nabi-nabi dan rasul itu juga memberikan kabar gembira. Kabar gembira pada siapa? Yaitu pada mereka yang mengikuti ajaran dari nabi-nabi dan mengesahkan Allah. Setelah membahas nama-nama nabi dan rasul, sekarang kita akan membahas sifat wajib nabi dan rasul. Apa saja? Yang pertama ada sidik, yang berarti benar. Yang kedua amanah, yang berarti dapat dipercaya. Nah, yang amanah ini kita tahu kalau Nabi Muhammad bahkan sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau dikenal oleh kaum Quraisy sebagai Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Lalu yang ketiga ada tablik, yang berarti menyampaikan. Yang keempat fatonah, yang berarti cerdas. Selain sifat wajib bagi nabi dan rasul, mereka juga punya yang namanya sifat mustahil. Bedanya apa? Kalau tadi sifat wajib adalah sifat yang harus ada atau sifat yang pasti ada pada nabi dan rasul. Sedangkan sifat mustahil berarti sifat yang tidak mungkin ada pada nabi dan rasul. Apa saja sifatnya? Yang pertama ada kizib, yang berarti dusta. Lalu ada khianat, yang berarti ingkar janji. Yang ketiga khitman, yang berarti menyembunyikan. Dan yang terakhir baladah, yang artinya bodoh. Nah, 4 sifat ini berarti yang tidak mungkin ada pada nabi dan rasul. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian iman kepada nabi dan rasul, dalilnya, nama-namanya, sifat wajib dan sifat mustahilnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mempraktekkan keimanan kita pada kehidupan sehari-hari? Nah, di sini Ibu sampaikan beberapa poin. Yang pertama, menjunjung tinggi ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, meyakini sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah. Yang ketiga, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Dan yang keempat, toleran terhadap sesama. Tidak kalah penting dengan bab-bab sebelumnya, sekarang kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada nabi dan rasul. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih manfaat kalau kita beriman kepada nabi dan rasul. Nah, yang pertama, sudah pasti kita akan disayang dan dicintai oleh Allah. Nah, yang kedua, memperoleh pelajaran penting dari umat-umat terdahulu. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, beberapa kaum dari nabi-nabi terdahulu itu dimusnahkan oleh Allah dengan berbagai macam cara. Karena apa? Karena mereka tidak taat kepada nabinya. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran kalau kita harus mengikuti apa yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita supaya kita tidak terkena azab sebagaimana umat-umat terdahulu. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan dapat dipertemukan dengan Nabi di surga. Masya Allah, betapa banyak manfaat yang kita dapat dari mengimani Rasul-Rasul Allah. Semoga kita bisa menjadi salah satu yang mendapatkan semua hikmah-hikmah ini. Dan yang terakhir, Rasul pernah bersabda, "Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, mari kita renungkan bersama-sama. Sudahkah panutan kita, orang yang kita cintai, atau orang yang kita kagumi adalah orang-orang ahli surga? Kalau sudah, maka selamat.
Karena hadis ini menjamin kita untuk bertemu dengan mereka kelak di surga. Tapi kalau belum, maka ini adalah saat yang paling tepat untuk kita mengganti posisi tersebut dengan para ahli surga, seperti Rasul, para sahabat, ulama, dan sebagainya. Oleh karena itu, mulai sekarang, mari kita sama-sama belajar kembali kisah-kisah para nabi, sehingga mulai muncul kecintaan kita pada para nabi yang nantinya kita harapkan memberi perubahan besar dalam diri kita, dan membuat kita akhirnya bisa berkumpul bersama dengan para nabi di surga. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang tadi kita sudah pelajari dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.